dari jurusan Ilmu Hadis kelas 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester kajian teks Arab yang diampu oleh Bapak Imam Ahmadi. Namun sebelumnya, saya akan mengenalkan kitab Bulughul Maram dan akan mengambil satu hadis dari kitab tersebut, yakni bab adab. Kitab Bulughul Maram merupakan kitab yang disusun oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah. Beliau merupakan ulama ahli hadis dari mazhab Syafi'i yang memiliki banyak karya. Seperti disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya, yakni yang berjudul Nazm Al-Ubyan, bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menulis 198 kitab dalam berbagai disiplin keilmuan. Salah satunya adalah kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang mendapat perhatian dari para ulama dan santri di berbagai negeri di dunia. Tidak hanya itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memiliki lebih dari 500 murid, yang diantara murid terkenalnya adalah Al-Imam As-Sakhawi, Al-Biqai, Zakaria Al-Amsyari, Ibnu Qadi Syubahah, Ibnu Tawri Karudi, dan masih banyak lainnya. Kitab Bulughul Maram kemudian diberi syarah oleh banyak ulama, dan yang paling masyhur adalah kitab Subulus Salam karya Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Asy'ani. Kitab Subulus Salam sendiri merupakan ringkasan dari kitab Al-Badrut Tamam karya Al-Husain bin Muhammad Al-Maghribi. Di antara kitab syarah Bulughul Maram yang lainnya adalah yang pertama, Ibanatul Ahkam karya Abu Abdullah bin Abdussalam Al-Isi. Yang kedua, Tuhfatul Ayyad fi Fawaid Bulughul Maram karya Sami bin Muhammad. Yang ketiga, Minhatul Adab karya Shalih Fauzan. Yang keempat, Syarah Bulughul Maram karya Atiyah Muhammad Salim. Antara keistimewaan kitab Bulughul Maram adalah bahwa kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis Rasulullah SAW dan menjadi sumber pengambilan hukum fikih atau istinbat oleh para fuqaha, khususnya dari kalangan mazhab Syafi'i. Hadis-hadis yang terdapat di kitab Bulughul Maram diambil dari kitab-kitab hadis muktabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lainnya. Sementara metode yang digunakan dalam kitab ini ialah secara tematis berdasarkan tema-tema fikih, yaitu dimulai dari bab taharah, sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, hingga masalah adab dan akhlak. Keistimewaan lain dari kitab Bulughul Maram ini antara lain adalah yang pertama, mu'alif kitab menjelaskan martabat atau derajat hadis berupa syahih, hasan, dan dhaifnya, sehingga para penuntut ilmu terbantu untuk mencari rujukan dari kitab lain. Yang kedua, jika suatu hadis memiliki riwayat lain yang dapat menjadi tambahan yang bermanfaat, mu'alif membawakannya dengan ringkas dan jelas. Yang ketiga, isi hadis pada kitab ini dari hasil seleksi kitab induk yang terkenal seperti Musnad Imam Ahmad, Al-Jami' Ash-Shahih karya Imam Bukhari dan Imam Muslim, kitab Sunan yang 4, serta banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir, mu'alif menutup kitabnya dengan bab tentang adab yang merupakan kumpulan dari hadis pilihan yang dinamakan dengan bab Jami' fil Adab, agar pembaca dapat mengambil manfaat dari kitab ini, bukan hanya dari sisi hukum, melainkan juga dari aspek akhlak. Saya akan mengambil satu bab dari kitab Bulughul Maram, yaitu bab adab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Faqala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyan qati'a alaihi nas. Akhrajahu Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terlintas di jiwamu tetapi kamu benci atau takut jika diketahui oleh orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna hadis ini secara global adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya kebaikan adalah merupakan bagian dari akhlak yang baik yang dapat diketahui melalui hati nurani kita. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada kita agar kita meminta fatwa kepada hati nurani ketika terjadi perkara yang samar atau ragu. Karena sesungguhnya kebaikan itu adalah kebalikan dari dosa yang apabila dilakukan jiwa atau hati nurani tidak merasa tenang dan tentram. Artinya di sini adalah jika jiwa atau hati nurani tidak menolak begitu pertama kali ingin melakukan sesuatu dan tidak merasa ragu atau takut untuk diketahui oleh orang lain, maka itu merupakan tanda bahwa hal tersebut adalah baik. Namun sebaliknya, apabila begitu pertama kali ingin kita lakukan sesuatu, merasa was-was dalam melakukan hal tersebut, atau takut diketahui oleh orang lain, ataupun timbul keraguan untuk melakukannya, maka itu pertanda bahwa apa yang kita akan lakukan itu adalah perbuatan dosa. Pengaruh dosa terhadap jiwa sangat besar sekali, seperti adanya rasa sesak, cemas, mudah gulana, sehingga jiwa tidak merasa lega atau lapang untuk menerimanya. Dalam hadis di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terbetik di dalam hati atau jiwa, sedangkan pelakunya takut atau benci diketahui oleh orang lain. Yang kedua, dalam menghadapi hal yang masih samar dan meragukan, kita dianjurkan untuk meminta fatwa kepada hati nurani, dan hal ini bagi orang mukmin yang dilapangkan hati atau badannya oleh Allah sangat mudah dilakukan olehnya, sehingga mereka jarang terkelabui dalam membedakan antara hak dan batil. Yang ketiga, makna al-bir sangat luas cakupannya, itu juga makna al-if, dan masing-masing sudah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat diidentifikasi. Yang keempat, hanya orang-orang yang dilapangkan badannya oleh Allah yang dapat melihat suatu kebenaran dengan ilham yang berdasarkan kepada dalil syar'i, seperti yang dilakukan oleh ulama hadis pilihan atau an-nuqad. Mungkin itu sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.